Aurel Hermansyah, gadis cantik dari pasangan Krisdayanti dan Anang Hermansyah ini pun mulai serius karirnya sendiri di bidang entertainment. Foto ini menunjukkan bahwa Aurel Hermansyah terlihat mengenakan baju putih tanpa berlengan. Akan tetapi, di bagian depan baju tersebut terlihat transparan. Mereka mengatakan bahwa Aurel tidak pas menggunakan baju tersebut, kurang sesuai dengan umurnya. Akhirnya Aurel Hermansyah panen pujian setelah foto dengan pria ini. Siapa pria itu? Di saat menjalani syuting tersebut ada sebuah foto yang telah diabadikan seorang fotografer. Korban bencana alam di Garut, inilah kisah Aurel Hermansyah yang kini tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Untuk membuktikan dia bukan lagi anak kecil yang masih imut-imut, Aurel mengaransemen lagu sendu milik ayahnya yang ia daur ulang dengan aransemen musik DJ. Ditemani ayahnya Anang Hermansyah dan Ashanti, inilah Aurel saat jalani syuting video klip Separuh Jiwaku versi Aurel. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Separuh jiwanya lagi hilang, bukan pergi nih ya. Hilang entah kemana. Aurel kan kulitnya eksotis, cantik, Indonesia banget, suara bagus banget sebenarnya. Masih muda ya, udah nggak tua. Ini idenya Aurel sendiri ya, ingin membawakan lagu itu dengan cara dia, ingin mempresentkan dengan warna dia, ingin mempresentkan dengan mimpi dia. Ya. Buat aku ini hal yang harus aku apresiasi dan ini aku harus support ya. Aku bilang sama bundanya juga support dia. Tak hanya mengepakkan sayapnya di belantika musik tanah air, Aurel Titania Hermansyah yang akrab disapa Loli kini juga telah tumbuh menjadi gadis cantik. Namun kecantikan gadis kelahiran 10 Juli 1968 yang begitu drastis ini pun sempat dituding karena langkah operasi plastik. Benarkah demikian? Iya, aku nggak pernah operasi tuh itu gosip nggak pernah operasi tuh. Muka aku tuh pipinya masih gede, nggak. Terus ada orang yang bilang aku sulam alis, padahal aku nggak sulam alis. Ya orangnya suka bully emang. Padahal dia nggak tahu kalau aku nggak dandan tuh alisnya nggak ada. Pipinya masih cabi. Ini kan cuma karena mereka pakai shading, pakai. Cantik dan aku tadi kesel banget di Twitter. Iris kenapa itu di Twitter bilang Aurel tanam benang? Nah, jadi aku mau klarifikasi lagi gini. Ada satu tweet bilang, oh iya Aurel nggak dioperasi tapi ditanam benang. Ya Allah, apa yang ditanam benang? Coba mana mbak-mbaknya tanyain. Tanam benang apa? Benang ini, benang. Gak mungkin lah, ini anak gak pernah mukanya tersentuh sedikit pun sama yang namanya suntikan, jarum, apa gitu kecuali facial.
Apa kata Anang Hermansyah sendiri tentang perjalanan karir anaknya yang diterpa kabar tidak sedap jika penampilan Aurel yang cantik karena operasi plastik? Oh, kalau dibilang itu kan nggak terbukti. Ya gosip kan ya nggak apa-apa. Buat aku bagian dari perjalanan berkarir dia. Dia menerpa gosip apapun itu bagian dari perjalanan karir. Meski marah karena dinilai cantik karena operasi plastik, tanam benang hingga sulam alis, Aurel pun tak bisa berbuat apapun. Aurel yang mengaku masih seperti dulu, hanya melakukan permainan make up untuk membuat wajahnya terlihat tirus, hanya melakukan usaha diet ketat. Dia bahkan tak menyentuh nasi hingga enggan makan kue terlalu banyak demi bisa mendapatkan badan yang langsing. Nggak mau, aku nggak mau nasi. Nasi itu jahat aja. Enak ya, kamu nggak mau makan deh, makan dulu. Makan dulu aja dia. My love. Iya dia nasi kadang. Ini dikasih ini coba gimana mau kurus? Sebenarnya nggak boleh. Aku tuh lagi eat clean tau. Olahraga. Aku lagi eat clean. Jadi makannya tuh ayamnya cuma direbus pakai bawang putih terus dikasih lemon terus dikasih black pepper terus sama sea salt udah gitu. Kamu nih emang Gini. Semua pada bilang ini kakak cantik banget, Selena Gomez apa pada ini bilang, semua pada bilang cantik ya. Alhamdulillah ya namanya anak. Gitu kan sekarang kan dia bisa punya kesempatan untuk belajar banyak, apalagi yang tadi saya selalu bilang gitu, mereka punya orang tua yang komplit. Hubungan mantan pasangan suami istri Farhad Abbas dan Nia Daniati nampaknya semakin memanas. Hal ini terjadi setelah Farhad menggugat harta bersama saat keduanya masih berstatus suami istri atau yang biasa disebut harta konogini. Namun sayangnya, pembacaan putusan yang harusnya dilakukan kemarin harus ditunda lantaran majelis hakim belum menemukan kesamaan pendapat dari kedua belah pihak. Tanggal 22 September ini adalah putusan atas gugatan harta bersama dari klien kami Pak Farhad Abbas terhadap mantan istrinya Mbak Nia. Namun kebijakan daripada hakim yang mulia sedikit beda di mana di dalam musyawarah para hakim masih ada silang pendapat ya, belum menyatu pendapatnya sehingga ditunda sampai dengan tanggal 6 Oktober. Sidang yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dan hanya diwakili kuasa hukum mereka masing-masing berlangsung sangat singkat. Lantaran harta yang diklaim pengacara kontroversial ini adalah satu buah rumah mewah di Bilangan Kemang dan 4 mobil yang saat ini masih dikuasai oleh penyanyi senior Nia Daniati. Dia hanya ingin seadil-adilnya karena kan aset-aset yang digugat oleh Farhad kan hanya yang di Kemang saja, tapi kan ada aset lainnya yang tidak diperhitungkan, itu aja. Seadil-adilnya seperti apa sih kalau yang barat? Ya seadil-adilnya ya diperhitungkan dong, yang namanya ada aset yang lain itu kan berapa, jadi jangan cuma satu aset aja seperti itu. Berarti aset yang di villa atau rumah harus dihitung seperti itu. Kalau yang namanya adil kan harus dihitung dong, verifikasi berapa aset-aset yang ada di dalam perkawinan kalau ingin dibagi dua. Kalau sudah terjual? Ya, terjualnya seperti apa? Harus dibuktikan dulu dong. Apakah dijual bersama-sama? Kalau dijual bersama-sama atau kesepakatan bersama dong. Tapi kalau dijual secara sepihak di dalam perceraian, menjual secara sepihak kan berarti beda dong. Gugatan yang kami ajukan bahwa pembagian harta bersama dari hasil perkawinan dan atau pernikahan antara Farhad Abbas dan Nia Daniati. Ya, kami kan hanya mengajukan sisa harta yang ada. Sisa harta ada yang mana? Yaitu rumah yang di Kemang Utara beserta dengan 4 kendaraan mobil, itu aja gitu.
Jadi kalau seandainya dari pihak tergugat mengungkit lagi ada apartemen atau ada yang lain-lain, itu kan villa dan segala macam kan, ya kami sudah buktikan bahwa villa itu punya orang tuanya Farhat, dan apartemen itu ya sudah dijual berkaitan dengan Farhat dengan tugas kerjanya gitu kan dalam masa perkawinan dan sudah diketahui. Jadi yang kami berikan itu, yang kami gugat adalah sisa daripada aset atau harta dari hasil perkawinan kedua beliau. Saya juga kurang tahu itu kira-kira harganya berapa yang di Kemang gitu ya. Kira-kira berapa tuh, 20 miliar, 30 miliar ya kira-kira ya. Ya mungkin kira-kira begitu ya, 20 sampai 30 miliar ya rumah itu ya. Dengan luas tanah 1000 gitu ya. Ya mungkin. Kemudian mobil itu juga tahun-tahun yang udah lama. Ya kalau mobil 4 unit gitu ya mungkin 1 miliar sampai 1,5 miliar ya. Karena itu kan mobil bekas, mobil tahun lama. Lain daripada Alphard baru 1 mobil ya 1 miliar gitu kan. Ini kan mobil tahun lama. Nia punya rumah tapi bukan yang di Kemang itu. Nia punya rumah sebelum menikah itu di Kalibata. Nah setelah menikah dengan Farhat barulah sama-sama beli rumah yang di Kemang itu. Uang siapa? Uang Farhat Abbas. Nama siapa? Nama Nia Daniati. Karena mereka sudah suami istri gitu. Artinya rumah itu dibeli pada saat mereka menikah. Sudah suami istri. Namun langkah yang diambil Farhat ini ternyata malah menimbulkan anggapan jika dirinya sengaja menggugat harta gonok ini lantaran Farhat kini mengalami krisis ekonomi yang terpuruk atau bangkrut. Dan saat dikonfirmasi mengenai kabar ini, pengacara Farhat langsung membantahnya. Ya namanya juga ya harta bersama itu kan ya dia kan mengikuti hukum yang berlaku ya, coba dibagilah gitu kan, bagi bersama. Orang bangkrut itu, pengertian bangkrut itu kayak apa? Sampai sekarang dia udah tambah keren lagi kan? Tambah keren, badannya udah tambah langsing, ya kan? Dia diet gitu kan butuh dana yang besar kan? Tapi dia bisa, dia mencukupi itu. Sekarang mobilnya malah ganti-ganti. Aurel Hermansyah, gadis cantik dari pasangan Krisdayanti dan Anang Hermansyah ini pun mulai serius karirnya sendiri di bidang entertainment. Foto ini menunjukkan bahwa Aurel Hermansyah terlihat mengenakan baju putih tanpa berlengan. Akan tetapi, di bagian depan baju tersebut terlihat transparan. Mereka mengatakan bahwa Aurel tidak pas menggunakan baju tersebut, kurang sesuai dengan umurnya. Akhirnya Aurel Hermansyah panen pujian setelah foto dengan pria ini. Siapa pria itu? Di saat menjalani syuting tersebut ada sebuah foto yang telah diabadikan seorang fotografer. Korban bencana alam di Garut, inilah kisah Aurel Hermansyah yang kini tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Untuk membuktikan dia bukan lagi anak kecil yang masih imut-imut, Aurel mengaransemen lagu sendu milik ayahnya yang ia daur ulang dengan aransemen musik DJ. Ditemani ayahnya Anang Hermansyah dan Ashanti, inilah Aurel saat jalani syuting video klip Separuh Jiwaku versi Aurel. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini.
bukan pergi nih. Hilang entah kemana. Aurel kan kulitnya eksotis, cantik, Indonesia banget, suara bagus banget Masih sebenarnya. muda ya, udah nggak tua. Ini idenya Aurel sendiri ya, ingin membawakan lagu itu dengan cara dia, ingin mempresentkan dengan warna dia, ingin mempresentkan dengan mimpi dia. Ya. Buat aku ini hal yang harus aku apresiasi dan ini aku harus support ya. Aku bilang sama bundanya juga support dia. Tak hanya mengepakkan sayapnya di belantika musik tanah air, Aurel Titania Hermansyah yang akrab disapa Loli kini juga telah tumbuh menjadi gadis cantik. Namun kecantikan gadis kelahiran 10 Juli 1968 yang begitu drastis ini pun sempat dituding karena langkah operasi plastik. Benarkah demikian? Iya, aku nggak pernah operasi tuh itu gosip nggak pernah operasi tuh. Muka aku tuh pipinya masih gede, nggak. Terus ada orang yang bilang aku sulam alis, padahal aku nggak sulam alis. Ya orangnya suka bully emang. Padahal dia nggak tahu kalau aku nggak dandan tuh alisnya nggak ada. Pipinya masih cabi. Ini kan cuma karena mereka pakai shading, pakai. Cantik dan aku tadi kesel banget di Twitter. Iris kenapa itu di Twitter bilang Aurel tanam benang? Nah, jadi aku mau klarifikasi lagi gini. Ada satu tweet bilang, oh iya Aurel nggak dioperasi tapi ditanam benang. Ya Allah, apa yang ditanam benang? Coba mana mbak-mbaknya tanyain. Tanam benang apa? Benang ini, benang. Gak mungkin lah, ini anak gak pernah mukanya tersentuh sedikit pun sama yang namanya suntikan, jarum, apa gitu, kecuali facial. Apa kata Anang Hermansyah sendiri tentang perjalanan karir anaknya yang diterpa kabar tidak sedap jika penampilan Aurel yang cantik karena operasi plastik? Oh kalau dibilang itu kan nggak terbukti. Ya gosip kan ya nggak apa-apa. Buat aku bagian dari perjalanan berkarir dia. Dia menerpa gosip apapun itu bagian dari perjalanan karir. Meski marah karena dinilai cantik karena operasi plastik, tanam benang hingga sulam alis, Aurel pun tak bisa berbuat apapun. Aurel yang mengaku masih seperti dulu, hanya melakukan permainan make up untuk membuat wajahnya terlihat tirus, hanya melakukan usaha diet ketat. Dia bahkan tak menyentuh nasi hingga enggan makan kue terlalu banyak demi bisa mendapatkan badan yang langsing. Nggak mau, aku nggak mau nasi. Nasi itu jahat aja. Enak ya, kamu nggak mau makan makan dulu. Makan dulu aja dia. My love. Iya dia masih kadang. Ini dikasih ini coba gimana mau kurus? Sebenarnya nggak boleh. Aku tuh lagi eat clean tau. Olahraga. Aku lagi eat clean. Jadi makannya tuh ayamnya cuma direbus pakai bawang putih terus dikasih lemon terus dikasih black pepper terus sama sea salt udah gitu. Kamu nih emang ini bang. Semua pada bilang ini kakak cantik banget, Selena Gomez apa pada ini bilang, semua pada bilang cantik ya. Alhamdulillah ya namanya anak gitu kan, sekarang kan dia bisa punya kesempatan untuk belajar banyak, apalagi yang tadi saya selalu bilang gitu, mereka punya orang tua yang komplit. Hubungan mantan pasangan suami istri Farhat Abbas dan Nia Daniati nampaknya semakin memanas. Hal ini terjadi setelah Farhat menggugat harta bersama saat keduanya masih berstatus suami istri atau yang biasa disebut harta konogini. Namun sayangnya, pembacaan putusan yang harusnya dilakukan kemarin harus ditunda lantaran majelis hakim belum menemukan kesamaan pendapat dari kedua belah pihak. Tanggal 22 September ini adalah putusan atas gugatan harta bersama dari klien kami Pak Farhat Abbas terhadap mantan istrinya Mbak Nia. Namun kebijakan daripada hakim yang mulia sedikit beda di mana di dalam musyawarah para hakim masih ada silang pendapat ya, belum menyatu pendapatnya,
sehingga ditunda sampai dengan tanggal 6 Oktober. Sidang yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dan hanya diwakili kuasa hukum mereka masing-masing berlangsung sangat singkat. Lantaran harta yang diklaim pengacara kontroversial ini adalah satu buah rumah mewah di Bilangan Kemang dan 4 mobil yang saat ini masih dikuasai oleh penyanyi senior Nia Daniati. Dia hanya ingin seadil-adilnya karena kan aset-aset yang digugat oleh Farhat kan hanya yang di Kemang saja, tapi kan ada aset lainnya yang tidak diperhitungkan, itu aja. Seadil-adilnya seperti apa sih kalau boleh gambaran? Ya seadil-adilnya ya diperhitungkan dong, yang namanya ada aset yang lain itu kan berapa, jadi jangan cuma satu aset aja seperti itu. Berarti setiap aset yang di villa atau rumah Ya harus dihitung seperti itu. Kalau yang namanya adil kan harus dihitung dong, verifikasi berapa aset-aset yang ada di dalam perkawinan kalau ingin dibagi dua. Kalau sudah terjual? Ya, terjualnya seperti apa? Harus dibuktikan dulu dong. Apakah dijual bersama-sama? Kalau dijual bersama-sama atau kesepakatan bersama dong. Tapi kalau dijual secara sepihak di dalam perceraian, menjual secara sepihak kan berarti beda dong. Gugatan yang kami ajukan bahwa pembagian harta bersama dari hasil perkawinan dan atau pernikahan antara Farhat Abbas dan Nia Daniati. Ya, kami kan hanya mengajukan sisa harta yang ada. Sisa harta ada yang mana? Yaitu rumah yang di Kemang Utara beserta dengan 4 kendaraan mobil, itu aja gitu. Jadi kalau seandainya dari pihak tergugat mengungkit lagi ada apartemen atau ada yang lain-lain, itu kan villa dan segala macam kan, ya kami sudah buktikan bahwa villa itu punya orang tuanya Farhat dan apartemen itu ya sudah dijual berkaitan dengan Farhat dengan tugas kerjanya gitu kan dalam masa perkawinan dan sudah diketahui. Jadi yang kami berikan itu, yang kami gugat adalah sisa daripada aset atau harta dari hasil perkawinan kedua beliau. Saya juga kurang tahu itu kira-kira harganya berapa yang di Kemang gitu ya. Kira-kira berapa tuh, 20 miliar, 30 miliar ya kira-kira ya. Ya mungkin kira-kira begitu ya, 20 sampai 30 miliar ya rumah itu ya. Dengan luas tanah 1000 gitu ya. Ya mungkin. Kemudian mobil-mobil itu juga tahun-tahun yang udah lama. Ya kalau mobil 4 unit gitu ya mungkin 1 miliar sampai 1,5 miliar ya, karena itu kan mobil bekas, mobil tahun lama. Lain daripada Alphard baru 1 mobil ya 1 miliar gitu kan, ini kan mobil tahun lama. Nia punya rumah tapi bukan yang di Kemang itu. Nia punya rumah sebelum menikah itu di Kalibata. Nah setelah menikah dengan Farhat barulah sama-sama beli rumah yang di Kemang itu. Uang siapa? Uang Farhat Abbas. Nama siapa? Nama Nia Daniati, karena mereka sudah suami istri gitu. Artinya rumah itu dibeli pada saat mereka menikah, sudah suami istri. Namun langkah yang diambil Farhat ini ternyata malah menimbulkan anggapan jika dirinya sengaja menggugat harta gonok ini lantaran Farhat kini mengalami krisis ekonomi yang terpuruk atau bangkrut. Dan saat dikonfirmasi mengenai kabar ini, pengacara Farhat langsung membantahnya. Ya namanya juga ya harta bersama itu kan ya dia kan mengikuti hukum yang berlaku ya, coba dibagilah gitu kan, bagi bersama. Orang bangkrut itu, pengertian bangkrut itu kayak apa? Sampai sekarang dia udah tambah keren lagi kan, tambah keren, badannya udah tambah langsing ya kan, dia diet gitu kan butuh dana yang besar kan, tapi dia bisa, dia mencukupi itu. Sekarang mobilnya malah ganti-ganti.